terus share screen. Share screen. Baik, topik kita kali ini adalah membahas kendala teknis saat membuat soal di Quiz. Mulai dari saat memasukkan teks hingga memilih gambar. Saya akan mengambil salah satu contoh soal. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh saya membuat soal. Saya belum membuat soal ini, berapakah nilai X, belum ada gambarnya. Gambarnya kita bisa ambil dari huruf I ini. Nah, kemudian choose file. Setelah choose file, kita pilih salah satu. Choose file, kita pilih mana ya? Mana nih? Picture. Misalnya apa ya picture ini? Kok nggak ada picture ya di dokumen saja. Misalnya gambar mewarnai ini gambar. Semoga tidak besar ukurannya. Nah, gambarnya ini. Kemudian jangan lupa kita accept. Nah, kalau kita accept ini, kalau sudah kita accept, nanti ini sudah muncul gambarnya singa ini. Baru kita masukkan correct answer di sini. Kalau ingin expand tuh biar lebih luas. Nah, kendalanya mahasiswa biasanya saat menuliskan soal yang ada di sini, soalnya itu rumus. Nah, ini ada petunjuknya. Kalau ingin nulis X kuadrat, ini ada X topi 5. A1, ini ada petunjuknya di bawah ini. Tapi di luar ini, tulisan matematika itu sangat kompleks, pecahan dan lain-lain, itu kita bisa ambil di sini. Di dokumen, misalnya ini ada pecahan atau tulisan macam-macam ya, yang mungkin sampai insert pecahan juga ya misalnya. Insert mana ya? Quotient ini ada ya. Insert equation misalnya, dan di sini harus pecahan, misalnya ini. Nah, misalnya nulis 1/2. 1/2. Di soalnya ada istilah pecahan seperti ini, dan ini tidak bisa dituliskan di Quiz. Karena Quiz seperti ini situasinya. Tulisannya hanya seperti ini saja. Atau kalau kompleks, kan kita nggak bisa macam-macam. Nah, caranya adalah dari sini kita ambil saja gambarnya. Setengah ini kita snipping tool. Dari tengah ini kita bisa snipping tool seperti ini. Nah, misalnya rumusnya saja bisa, atau jangan rumusnya saja lah. Tapi semuanya, semua soal ini kita ambil. Semua soal kita ambil. Semua soal kita ambil, kemudian kita simpan. Kita simpan di picture misalnya. Kemudian kita lampirkan di soal online. Di sini, gambarnya singa ini tadi kita akan masuki. Kalau ada gambar, terus ada soalnya itu ternyata juga rumus-rumus yang tidak mungkin diketikkan di sini, Anda print screen gambar sampai soal. Di sini hanya tinggal tulisan nilai X adalah, misalnya di sini tinggal Anda ketik nilai X adalah. Nah, soal rumus dan gambarnya nanti di huruf I ini Anda masukkan semuanya. Terus di sini. Nah, ternyata optionnya tuh nggak hanya 1, 2 begini, ternyata optionnya tuh rumus juga, pecahan juga, atau optionnya gambar juga. Kalau emang seperti ini, Anda print screen semuanya. Di Word sini. Di Word sini Anda kasih A gini. A, rumus apa, terus sini B, rumus apa. Anda ketik dulu di Word. Dari di Word ini kita blok semua, ambil print screen, terus Anda masukkan di I ini, di image sini. Yang di sini isinya apa? Nah, nanti menyesuaikan. Di sini tuh kuncinya apa yang benar. Jadi yang di ini kan ada A, B apa, terus C apa, gini kan, terus D apa gitu misalnya.
D misalnya apa. Ini ada print screen semua, karena ini bergambar semua. Kemudian yang di sini hanya tinggal misalnya A, di sini B, yang benar apa Anda taruh di atas. Ini C misalnya, yang ini D. Ini akan diacak oleh komputer, akan diacak, sehingga siswa nanti melihatnya sudah digambar semua, tinggal milih jawabannya. Itu opsi terakhir. Kalau pilihan gandanya itu bisa diketik, diketik. Kalau soalnya bisa diketik, diketik saja. Yang dimasukkan gambarnya aja. Seperti itu. Jelas? Yes. Betul, Pak. Baik. Nah, target saya Anda nanti sampai kode tes code. Itu supaya nanti kalau kode tes itu saya ambil, kode tes itu saya coba masukkan, nanti saya di situ ada soal-soal yang perlu kita kerjakan. Nah, itu. Tapi tetap dilampiri juga nanti di pertemuan ke-6 ini tetap dilampiri juga kebutuhan-kebutuhan seperti soal itu print screen lagi. Terus sampai ke kelas itu juga di print screen, kode tes juga di print screen misalnya, atau kode tes bisa diketikkan di lembar jawaban yang sudah disediakan di daring. Jadi Zoom ini hanya sebagai bahan belajar, ini saya record sehingga langkah-langkahnya nanti bisa diulang kembali untuk dicoba. Order ini randomnya untuk soal. Yang option pilihan ganda ini akan dirandom sendiri oleh Zquiz. Ya, jadi kalau pengen soalnya nggak acak, pakai fix. Ini soalnya nggak diacak. Tapi kalau di sini kita pilih random, soalnya diacak. Gitu. Oke ya, di sini udah ya, udah selesai. Kemudian kita save. Udah kita save. Contoh, ini ada centangan-centangan begini. Nah, ini fungsinya untuk perlakuan yang ada di atas. Kalau kita centang satu begini, kita centang satu. Di sini ada yang hidup, assign, edit, duplicate. Kalau kita duplicate, itu ada soal master, muncul soal berikutnya. Jadi kita nggak perlu susah-susah buat lagi. Nanti bisa diduplicate soalnya. Misalnya di sini ya, contoh saya duplicate. Nah, di sini ada lagi. Ini kita bisa obrak-abrik lagi yang di satu. Yang tadi itu tetap. Nah, gitu. Yang awal ini tetap. Ini kita obrak-abrik misalnya. Terus, supaya bisa muncul test code, itu harus kita assign. Nah, ini, assign for student. Nanti kelasnya itu kita bisa rubah juga. Kelasnya di sini itu ada macam-macam. Tapi kalau Anda membuat satu nggak apa-apa, tolong di-open, tidak di-password, sehingga test code-nya saya bisa coba nanti. Kemudian pilih kelas dulu. Anda punya kelas apa, itu tentukan. Kemudian baru klik assign. Nah, tadi saya pilih kelas 72, sudah saya assign, ini muncul kodenya. Nah, di tempat inilah kita bisa mengatur soal itu supaya bisa dikerjakan kapan, durasinya berapa, poinnya berapa, itu bisa kita atur di sini. Dengan mencentang terlebih dahulu, kemudian kita klik edit. Edit di sini sudah bukan ngedit soal lagi loh ya. Edit yang ada di sini, yang sudah muncul test code-nya, itu mengedit administrasi soal itu, bukan mengedit banyaknya soal, pilihan gandanya, kuncinya, bukan. Nah, ini tempat editnya di situ. Nah, yang muncul seperti ini. Ini tempat mengeditnya. Yang perlu Anda isi di sini. Assigned itu artinya kapan ditugaskan, expire itu terakhir kapan boleh dikerjakan, expire-nya. Bisa ditentukan. Terus name test, nama tesnya bisa dirubah di sini. Dinamanya apa tesnya. Level ini sudah tidak dipakai karena kita spesifik membuatnya. Time limit perlu diisi, time limit itu 90 detik, ini arti 90 menit, bisa 60 menit, ini nanti saya minta untuk diatur. Random, nah ini random. Sebenarnya soal yang dimunculkan di sini itu bisa terserah. Misalnya Anda membuat 20 soal, tapi yang diberikan ke siswa cukup 10 saja. Tapi di random, sehingga kalau di random, dari 10 soal yang muncul itu nanti ngambil dari 20 stok soal kita. Mana yang akan dipilih oleh mesin ini, nanti itu yang muncul. Gitu. Ya ini kalau sudah, ini ditulis, perhatikan atau
instruksinya ditulis, pilihlah misalnya jawaban yang paling tepat. Tepat. Gitu. Nanti milih setelah situ. Auto save ya. So detail insert ya, ini yang penting. Sebenarnya ada dua kemungkinan. So detail insert atau do not show. Kalau Anda ingin siswa Anda nggak kena serangan jantung, ya jangan show detail insert. Nanti setelah mengerjakan langsung keluar hasilnya. Anda salah semua, jret. Siswa langsung shock di tempat. Nggak sempat bawa rumah sakit. Tapi kalau Anda tutup do not show, itu aman. Mereka, oh udah selesai ya. Pengumumannya minggu depan ya, misalnya gitu. Itu shocknya nggak terlalu lah. Shocknya di rumah mereka nanti nggak di kelas. Kalau di kelas bahaya. Terus ini ada save grade. Ini yang lain masih nyemak apa enggak ya? Jangan-jangan nggak nyemak. Halo, halo. Nyimak, Pak. Masih, Pak. Pak. Masih. Ada fotonya sih. Masih, Pak. Video dimatiin, mikrofon dimatiin, tinggal pergi. Di sini partisipan. Oke. Gitu ya. Di sini ada student may only navigate forward. Ini siswa hanya boleh maju ke depan, nggak boleh cross-check ke belakang lagi, nggak boleh. Student may navigate backward. Ini siswa boleh ngecek jawaban di belakangnya. Nanti silakan dipilih. Show number complete while testing. Ini juga bahaya. Menunjukkan banyaknya soal yang sudah dikerjakan. Oh boleh, nggak apa-apa dah ini. Nggak apa-apa ini. Jadi ketika siswa mengerjakan tuh tahu, oh dia udah mengerjakan 12 dari 20 soal misalnya, tuh nggak masalah. Yang masalah tuh ini, show number right or wrong. Nah ini, menunjukkan banyaknya soal yang benar dan salah ketika menjawab. Ini juga bisa membuat siswa stres. Jawab satu soal, salah. Surat berikutnya lagi, salah. Itu psikologinya siswa bisa terganggu. Jadi sebaiknya jangan pilih yang ini. Ya kalau sudah, jangan lupa diklik save. Mana tombol save? Di sini. Kelihatan tombol save? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, Pak. Iya. Kelihatan, Pak. Ini sudah di save, Anda sudah siap mengedarkan kode tes ini. Nah, ini baru siap diedarkan. Ini yang akan Anda kumpulkan beserta print screen yang ada di situ. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Maksudnya belum ini masih oke atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Belum ada pertanyaan. Tanya, ya. Kalau yang kuis itu yang dikumpulin yang screenshotan tadi itu aja ya, Pak? Yang pertemuan keberapa? 5 kemarin. Kalau yang 5 kemarin itu yang diskusi, kalau yang ke-6 ini yang forum kuis ini gitu, Pak? Bukan. Kemarin itu saya jelaskan lagi, pertemuan 5 kemarin itu ada 2. Ada 2. Kelihatan kameranya. Ada 2, forum dan kuis. Forum untuk Anda isi bahwa Anda sedang praktek di rumah. Misalnya print screen apa ya kemarin, virtual account-nya, kelasnya, gitu-gitu ya. Sedangkan di kuisnya itu nge-print screen soal-soalnya. Ya, kemarin soal-soalnya di print screen aja biasa. Nah, yang di pertemuan ke-6 ini, saya tidak ada forum, saya nggak buat forum diskusi, bisa chatting, tapi tidak di forum diskusi, karena di pertemuan ke-6 ini saya sudah siapkan lagi kuis yang akan Anda isi, itu mulai test code, print screen, dan pembuatan soal. Sebentar saya jeda videonya. Oke, itu ya. Jadi pertemuan ke-6 ini nanti sampai ke test code yang siap untuk dikerjakan 10 soal. Jadi
nanti di IC, soal IC itu Anda bisa lampirkan print screen-nya, terus di lembar jawabannya itu Anda bisa masukkan test code-nya. Nah, kita nanti akan coba test code yang sudah Anda kumpulkan ini bisa dikerjakan apa enggak. Nanti kita akan berikan acak ke misalnya ke masing-masing mahasiswa supaya nanti bisa nyoba-nyoba. Tuh. Tapi harapannya 10 soal di latihan 6 ini yang benar loh ya. Maksudnya benar itu ada kunci jawabannya. Ini sekaligus nyicil UTS. Kuis ini. Jadi dari 10 soal ini nanti pertemuan ke-7 dan ke-8 Anda lanjutkan lagi 10 soal lagi. Jadi totalnya ada 20 soal tes online yang siap dibagikan ke siswa. Ada pertanyaan lagi? Itu 20 soalnya satu materi, Pak. Betul, betul. Satu materi. Pertemuan 6 ini satu materi. Pertemuan 5 kemarin, soalnya terserah kemarin masih belum ada batasan. Masih latihan, tapi sudah berada di that quiz. Bukan di FX Draw lagi. Sudah di that quiz. Dan saat Anda memasukkan di that quiz, Anda print screen. Saya jadi tahu kalau Anda telah memasukkannya di that quiz. Itu yang quiz pertemuan 5 kemarin. Terus untuk pertemuan yang di depan ini nantinya nggak harus gambar semua ya, Pak? Kalau pertemuan 6, nanti Anda masukkan test code plus print screen lagi. Print screen lagi itu 10 soal itu mungkin Anda print screen 1-2 layar cukup. Anda print screen misalnya 5 soal jadi 2 print screenan gitu cukup. Itu aja yang dilampirkan cukup. Dan test code, jadi kita bisa cek. Begitu. Ada pertanyaan? Oh, ini masih recording ya? Ini saya matikan dulu recordingnya, nanti biar